Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Yuki Alungani akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan tune up mesin ginjal. Yang sebelum itu kita harus menerapkan keselamatan kerjanya terlebih dahulu, yaitu menggunakan bagi pekerja keselamatan kerjanya menggunakan wear pack, terus menggunakan sepatu teliti dalam bekerja, tidak main-main dalam bekerja. Lalu keselamatan kerja bagi alatnya yaitu tidak diletakkan di sembarang tempat atau diletakkan di lantai agar tidak terinjak oleh pekerja. Berhati-hati dalam menggunakan alatnya. Dan kemudian keselamatan kerja bagi bahannya yaitu kita harus meletakkannya di atas atau tidak diletakkan sembarang tempat agar tidak terinjak oleh pekerja. Bahannya juga harus dalam keadaan kondisinya baik. Lalu bahannya tidak dimain-mainkan oleh pekerja. Oke, kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kunci ring pas 8, kunci ring pas 10, kunci ring pas 12, dan 14. Lalu ada obeng plus dan min, kemudian filler gig, touch wheel atau dual tester, ada multi tester, ada hydro tester, lalu ada timing light, dan jangan lupa nampan dan majun. Dan untuk bahannya yaitu satu buah mesin ginjal. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah pengecekan tegangan kaki dengan menggunakan multitester. Yang di sini kita jarum penunjuknya pada 50. Lalu kita cek kabel merahnya di plus baterai dan kabel hitamnya di min baterai. Nah, di sini kita dapat hasil pengukurannya adalah 10. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan air aki menggunakan hydro tester. Kita buka dulu untuk aki menggunakan tangan. Lalu kita cek. Nah, hasil pengukurannya yaitu 1225. Kita lakukan pengukuran pada lubang-lubang pada aki tersebut. Selanjutnya kita lakukan tentang pengecekan oli, kondisi dan volume oli. Kita tarik alat pengecek olinya dalam, lalu kita masukkan lagi. Dia ada tarik. Nah, volume oli di sini kurang dari batas minimum atau full. Dan kondisi oli di sini masih sangat bagus. Jadi kesimpulannya, olinya sebaiknya ditambahkan ke sesuai atau tandanya. Oke, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah pengecekan air radiator. Kita lihat air radiator di sini agak kurang dan kondisi airnya masih bersih. Dan kita lihat juga di sini tutupnya masih sesuai standar. Lalu kita lakukan pengecekan pada tali kipas pendingin. Nah, kita lihat di sini tali kipasnya masih bagus dan kekencangannya pun masih sesuai. Ya, kemudian langkah selanjutnya, pengecekan selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan dan penyetelan katup buang dan katup masuk. Mula-mula kita melepas tutup kepala silinder menggunakan kunci 14 ring pas. Nah, setelah melepas kita akan melakukan langkah membetokkan mesin menggunakan kunci ring pas 19. Oke,
kita lakukan langkah pengatopan pada top 1. Lakukan pemutaran puli pada sampai 360 derajat. Nah, seperti ini. Lalu paskan tandanya pada blok mesin. Oke, kita lakukan penyetelan pada top 1 yang dengan katup yang di sini. Katup 1, 2, 3, dan 5. Ini katupnya. Kita longgarkan terlebih dahulu baut 12-nya. Nah, kita longgar. Oke, kita lakukan penyetelan pada katup menggunakan filler gig. Ukurannya pada filler gig yaitu 0,30 untuk katup buang. Nah, kurang lebih seperti ini penyetelannya, dan kita kencangkan. Nah, lalu kita kencangkan baut 12-nya dan ditahan menggunakan obeng winch. Untuk katup hisap kita longgarkan dan kita setel pada ukuran filler gig 0,20. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan ring pas 12. Dan jangan lupa untuk menyetel katup 3 dan 5. Lalu kita lakukan penyetelan untuk top 4. Nah, setelah kita topkan, putar puli 360 derajat. Lalu paskan tandanya. Kita yang setel di sini, katup buang, katup hisapnya di sini, yang di sini, dan di sini. Ini katup hisap, ini katup buang, dan ini katup buang. Jadi ini yang kita setel. Oke, setelah penyetelan katup, lalu kita pasang tutup silinder headnya. Dan kita pasang bautnya. Dan jangan lupa dikencangkan. Kita langsung ke langkah pengecekan busi menggunakan uji busi. Kita longgarkan satu persatu dan dilepas. Lalu kita cek celah businya pada kondisi celah 0,70. Nah, bisa dilihat celah busi sesuai standar spesifikasi. Dan kondisi busi masih sangat bagus. Jika perlu, kita bersihkan businya menggunakan bensin. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan penyetelan terang platina dengan cara lakukan top mesin top 1 terlebih dahulu. Kita buka ini, lalu kita masukkan jari kita dan kita cari topnya. Nah, lalu paskan tanda pada blok mesin yang pada angka 0, blok mesin. Lalu kita lepas kabel busi dan kita lepas untuk distributornya seperti ini. Lalu kita lakukan penyetelan, tapi sebelum itu kita longgarkan terlebih dahulu baut 12-nya. Dan lakukan penyetelan pada celah platina di 0,45 di filler gig. Nah, kita masukkan filler gig pada celah platina dan kita kendorkan. Lalu kita setel sampai kasat. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan. Sebelum kita kencangkan, kita lihat apinya terlebih dahulu. Kita on-kan kunci kontak dan kita geser. Nah, seperti itu bunga api yang terlihat pada celah platina.
Lalu kita kencangkan baut 12-nya. Dan kita tutup distributornya. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan RPM dan sudut duelnya. Mula-mula kita hidupkan dulu terlebih dahulu mesinnya. Nah, lalu kita pasang alatnya yang merah di negatif coil seperti ini. Kita akan mencari RPM-nya di sini. Lalu yang hitam kita letakkan di negatif massa. Nah, di sini hasil pengukurannya yaitu 4. Lalu 4 ini dikali 2. Karena berhubung mesin ini 4 silinder, 4 kali 2 lalu dikalikan 100. Jadinya 800 RPM. Lalu kita lihat sudut duelnya dengan kita pindahkan ke atas. Nah, kita pasang. Nah, di situ terlihat 26 derajat. 26 derajat. Dikali 2 lalu berhubung dikali 2 hasilnya 52 derajat. Lalu kita matikan, lepas dulu ininya dan kita matikan mesinnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan timing lightnya, sudut timing. Mula-mula kita harus tahu tempat lokasi pemasangan kabelnya. Yang merah ini pada pada baterai positif, dan yang ini pada baterai negatif. Lalu yang ini yaitu kabel busi nomor 1 atau silinder 1. Oke, lalu kita hidupkan mesinnya. Lalu kita pasang sesuai standar. Ini di positif. Dan ini di negatif. Lalu ini di kabel busi nomor 1. Lalu kan pastikan posisi jarum ini ada di angka 0. Nah, ada di angka 0. Lalu kita tembakkan. Nah, titik pada puli itu berada pada 5 derajat sebelum TMA. Jadi itu adalah sesuai standar spesifikasi mesin. Lalu kita lepas kabel-kabelnya dan kita matikan mesinnya. Nah, seperti tadilah langkah tune up pada mesin Kijang 5A. Maaf bila ada kata yang salah atau perbuatan saya yang salah. Terima kasih telah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.